kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Halo Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Amanda Dasrul dapat hadir menemani Anda pada sore hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Tak akan lelah saya mengajak Anda untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai blak-blakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Ancaman varian baru virus SARS-CoV-2 membutuhkan respons cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk melakukan karantina dalam konteks langkah-langkah perjalanan untuk memperlambat masuknya atau masuknya kembali SARS-CoV-2 ke Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melalui Satgas menetapkan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi. Di mana salah satu protokol ketentuannya adalah melakukan karantina selama 8 hari 24 jam bagi WNI dan WNA yang melakukan perjalanan internasional. Sebagaimana yang disiarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa karantina dapat menjadi efektif dalam memperlambat penyebaran virus ini dan mencegah penyakit dan kematian terkait. Lantas bagaimana implementasi prosedur karantina di Indonesia serta pengawalannya sehingga tidak terjadi pengabaian? Telah tergabung bersama kami siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Lalu narasumber kita yang kedua ini telah terhubung dari sambungan video Zoom, ada Dr. Imran Prambudi, Koordinator Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat siang Dok Imran. Ya, Mbak Amanda. Terima kasih telah bergabung bersama kami Dok. Ya. Narasumber berikutnya ini juga hadir bersama kami di studio, ada Ibu Viviar Lambang, selaku Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang Mbak. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke, lalu narasumber kami selanjutnya adalah Kolonel Putra Widianaya selaku Asintel Kodam Jaya. Terima kasih Pak Putra yang sudah bergabung bersama kami di dalam sambungan Zoom. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Selamat gabung, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa atau Sobat Tangguh, sebagai informasi sebelum kita memulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Langsung saja kita mulai dialog kita pada siang hari ini. Saya akan pertama kali bertanya dulu kepada Pak Aam. Pak Aam, ini mengenai isu yang tengah berkembang dan opini publik yang saat ini sedang berkembang saat ini nih Pak. Bagaimana peran BNPB dan Satgas dalam penanganan karantina repatriasi sendiri? Baik, terima kasih Mbak Manda. Memang dalam beberapa hari belakangan kita melihat dan menyaksikan dan membaca ada beberapa opini yang berkembang di masyarakat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan karantina WNA dan WNI. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita luruskan. Tentu saja dalam konteks ini BNPB sangat menjunjung kebebasan pers. Tetapi jika ada informasi-informasi yang mungkin kurang tepat atau tidak tepat perlu kita luruskan. Ada 3 poin mungkin yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama,
ada penekanan di mana dalam pemberitaan petugas BNPB melakukan PCR test di hotel-hotel karantina. Yang kedua, petugas BNPB tidak mengizinkan WNA, WNI yang sedang karantina untuk mendapatkan tes pembanding. Yang ketiga, petugas BNPB menawarkan ambulans berbayar. Ini hal-hal yang mungkin kita luruskan terlebih dahulu sebelum nanti opini ini berkembang kemana-mana. Pertama, tadi sudah disampaikan pelaksanaan karantina WNA WNI itu kita lakukan mutlak untuk menjamin dan mencegah masuknya imported case. Itu sudah dimulai dari awal tahun, kemudian berkembang dengan SE8, kemudian adendum SE8 yang memperpanjang masa karantina dari 5 hari menuju 8 hari. Dalam konteks ini, BNPB selaku Kasatgas yang mengeluarkan surat edaran ini berfungsi sebagai regulator yang mengeluarkan aturan. Tetapi implementator di lapangan bukan BNPB. Di sini saya tegaskan, saya jelaskan bahwa implementasi di lapangan seperti pengambilan swab PCR, ambulans, dan kemudian pengawasan atau tidak mengizinkan WNA WNI yang dikarantina untuk mendapatkan tes pembanding itu bukan dari BNPB. Nanti mungkin akan dijelaskan secara lebih detail oleh Dr. Imran, tetapi perlu kita sampaikan bahwa pelaksanaan penanganan WNA WNI yang masuk dari pintu-pintu masuk kita baik bandar udara maupun pelabuhan laut itu ditangani oleh kantor kesehatan pelabuhan di bawah koordinator surveillance dan karantina Kementerian Kesehatan yang pengawasannya dibantu oleh personil TNI Polri. Jadi ini penting buat kita untuk menjelaskan duduk masalahnya seperti apa. Sehingga mungkin opini publik yang menggiring seakan-akan BNPB yang melakukan PCR test itu perlu kita klarifikasi bahwa itu tidak benar. BNPB saat ini sedang memanggil pihak manajemen dari 2 hotel yang disebutkan dalam liputan tersebut untuk mengklarifikasi. Karena disebut di situ bahwa petugas hotel dan BNPB. Jika benar ada BNPB di situ, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi. Dari mana, dari unit eselon berapa, dan kita tentu akan melakukan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi jika bukan petugas BNPB, tentu saja kita akan meminta manajemen hotel untuk mengklarifikasi ini hitam di atas putih. Karena sangat penting untuk kita bisa menjelaskan bahwa liputan yang diangkat menjadi laporan utama itu bukan berdasarkan dari interview yang dijelaskan oleh pihak hotel. Mungkin itu dulu, Mbak Manda. Baik, Pak Am. Lalu bagaimana nih Pak, hotel-hotel yang telah ditunjuk ini bisa tetap memperoleh pengawasan dari BNPB ataupun Satgas, atau mungkin ada evaluasi Pak secara berkala untuk memastikan tidak ada prosedur dan mekanisme yang diabaikan ataupun dilanggar? Iya, dalam pelaksanaannya seperti tadi kami sampaikan, koordinasi dalam pengawasan dan evaluasinya tentu berjalan kita lakukan dan dibantu oleh personil TNI Polri untuk memastikan sebenarnya semua prosedur kekarantinaan untuk menjamin warga negara kita dari imported case ini tetap dilakukan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini dibantu TNI Polri sampai saat ini berjalan sangat baik. Oke, baik. Lalu Sobat Tangguh, untuk mengetahui nih mengapa karantina perjalanan internasional ini sangat penting untuk dilakukan, kita akan langsung bertanya kepada Dr. Imran. Dr. Imran, ini sebetulnya anjuran untuk melakukan karantina ini kan juga ditujukan untuk semua orang dengan mobilitas tinggi ya Dok ya, tidak hanya pelaku perjalanan internasional saja. Nah, tujuan dari karantina ini sendiri apa sih Dok sebenarnya? Ya, jadi gini Mbak Magda, kita ini kan berkaca dari merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Di mana di situ disampaikan bahwa karantina itu adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Menunjukkan gejala atau sedang berada dalam masa inkubasi. Nah, tujuannya ini adalah jangan sampai nanti terjadi penyebaran ke orang lain. Itu jadi agak berbeda dengan isolasi ya Mbak ya. Nanti
harus bedakan antara karantina dan isolasi. Kalau isolasi itu dia sudah sakit. Oke, jadi karantina ini sebenarnya tindakan pencegahan gitu ya dok ya? Tindakan pencegahan, jadi dia bukan orang yang sakit. Nah, kemudian kalau kita teruskan lagi bahwa dalam konteks COVID-19 ini, kita juga peraturan Kemenkes ya, nomor 4641. Ya. Itu di mana tersebut bahwa pemisahan itu perlu dilakukan karena mengingatkan kita tahu bahwa varian-varian itu di luar kan macam-macam ya. Ya. Ini harus kita cegah karena semakin banyak varian itu nanti di Indonesia jadi campur-campur gitu ya. Jadi lagi, jadi menimbulkan gen-gen yang strain-strain yang baru. Itu Mbak Amanda. Baik. Dr. Imran, lalu prosedur karantina bagi orang yang pulang dari perjalanan luar negeri dilakukan terpusat dan dilakukan di hotel atau tempat yang ditunjuk pemerintah. Ini pertimbangannya apa sih dok? Ya, karena intinya kan karantina itu harus ada yang ngawasi, Mbak. Ya kan? Kita nggak bisa dia ditempatkan di tempat-tempat yang tidak ada pengawasannya. Jadi memang harus ada tempat-tempat yang memang ditunjuk dan bisa diawasi oleh petugas. Oleh sebab itu kita memang sudah menunjuk atau Satgas sudah menunjuk ada beberapa hotel, ya, dan juga Wisma Pademangan untuk melakukan karantina ini. Gitu. Baik. Terima kasih dok. Kita beralih ke Ibu Vivi dulu selaku koordinator hotel repatriasi. Bu Vivi, ini WNI maupun WNA kan diberi pilihan untuk melakukan karantina di 64 hotel yang ditunjuk pemerintah. Nah, bagaimana ke 64 hotel ini akhirnya ditetapkan nih sebagai hotel karantina untuk repatriasi maupun warga negara asing yang datang ke Indonesia, Bu Vivi? Oke, terima kasih Mbak Amanda. Tapi sebelum kami menjawab pertanyaan itu, sebelumnya saya ingin jelaskan seperti yang Dr. Imran tadi katakan, bedanya antara karantina dan isolasi. Repatriasi itu adalah untuk karantina. Yang dimaksud adalah repatriasi, hotel repatriasi itu adalah hotel yang menerima tamu-tamu yang dari luar negeri. Dia dikarantina selama 8 hari, 7 malam. Dan itu adalah yang sudah negatif berangkat, datang ke Jakarta, kemudian dikarantina. Tetapi kalau isolasi atau dikatakan oleh Dr. Imran tadi adalah untuk yang sakit, itu adalah untuk yang positif. Dan ini berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi ada beberapa yang mungkin di sini juga perlu saya jelaskan di sini bahwa yang kita kelola ini adalah hotel repatriasi. Hotel isolasi juga kita kelola, tapi nanti ada aturannya sendiri. Seperti itu. Itu yang perlu kami jelaskan. Yang kedua, bagaimana ini yang 64 hotel ini? Yang pertama, dia adalah anggota PHRI. Dia harus ngajukan ke PHRI. Ngajukan yang pertama anggota PHRI. Yang kedua harus memiliki sertifikat CHSE nilainya 90 atau memuaskan. Kemudian GM-nya harus membuat fakta integritas, menandatangani surat bahwa dia bersanggup mengikuti aturan-aturan semuanya. Kemudian dia juga kemudian kami akan mengajukan ke Kogas Gapat, ya, dalam hal ini Kogas Gapat yang akan menentukan, akan memberikan SK seperti itu bahwa hotel ini bisa untuk sebagai hotel repatriasi. Kemudian kita ada protokol kesehatannya tuh Mbak. Jadi ada di dalam penilaian tadi CHSE itu nilainya 90 itu dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Jadi nilainya dengan protokol kesehatan yang sangat kencang, sangat kuat. Kemudian ada aturan-aturannya yang GM tadi tanda tanganin. Baik, Bu Vivi, lalu bagaimana dengan biaya selama karantina nih Bu? Meliputi apa saja dan kira-kira range harganya siapa ini yang menentukan Bu? Oke, yang dimaksud apakah hotel yang harga-harga hotel maksudnya? Ya, betul. Oke, harga hotel kami tetapkan dengan hotel berbintang 3, berbintang 4, berbintang 5. Dengan harga-harga kami biasanya bicara dengan anggota. Kemudian kita akan tentukan harganya berdasarkan, misalnya di bintang 3 itu harganya 6,5 juta untuk menginap 7 malam, untuk mendapatkan breakfast, lunch, dinner 3 kali meals, kemudian untuk mendapatkan laundry 5 piece, kemudian juga PCR 2 kali. Jadi PCR ini harganya ditentukan oleh
oleh dari Karkes ya, dari karantina kesehatan, dan kita mendapatkan harga 800 dan itu sudah termasuk di dalamnya. Kalau bintang 3 itu 6,5 sampai 7,5, bintang 4 7,5 sampai 10 juta, bintang 5 10 juta sampai 14 juta, dan untuk luxury itu seperti hotel-hotel yang bagus banget gitu ya, itu 14 juta sampai 20 juta. Oke, baik, terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya kita beralih ke Kolonel Putra selaku Satgas Repatriasi di lapangan. Pak Putra, bagaimana nih peran Kodam dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan prosedur karantina dijalankan dengan benar-benar optimal, Pak? Ya, terima kasih Mbak Amanda. Jadi perlu saya jelaskan di awal bahwa Kodam Jaya Jakarta ini yang dipimpin seorang Panglima Kodam Jaya itu mendapatkan perintah selain melaksanakan pembinaan dan melaksanakan operasi di jajaran wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, ya, dan Bekasi. Panglima Kodam Jaya ini juga ditunjuk sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Pangkogas Gapat dalam rangka mengkoordinir atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dari penyebaran pandemi COVID di wilayah Kodam Jaya Jakarta. Dari sana, Pangkogas Gapat menunjuk dan membentuk beberapa satuan tugas. Ada satuan tugas rumah sakit darurat COVID, ada satuan tugas PPKM, dan ada satuan tugas repatriasi. Nah, saya selaku Asintel Kodam Jaya Jakarta ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen untuk Satgas Repatriasi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini tentunya kami melibatkan atau Panglima menurunkan jajarannya, prajurit-prajuritnya untuk bersama-sama dengan unsur yang lain, komponen yang ada, melaksanakan pengawasan kekarantinaan. Khusus untuk Satgas Repatriasi, saya mendapat perbantuan dari Komandan Satgas Udara yang selalu berada di bandara dalam mencegah ataupun mencatat tamu-tamu yang masuk dari internasional, perjalanan internasional. Selanjutnya saya juga dibantu oleh Komandan Satgas di Wisma Pademangan, tempat pelaksanaan repatriasi bagi PMI. Dan saya dibantu oleh PHRI dalam hal ini Bu Vivi untuk melakukan pengawasan di hotel-hotel yang telah ditunjuk untuk bergabung bersama dengan Satgas Repatriasi dalam melaksanakan karantina terhadap tamu-tamu atau pelaku perjalanan internasional. Dan saya juga dibantu oleh Pak Imran dari Kementerian Kesehatan, KKP, dalam pelaksanaan memonitor tugas dari lab-lab penyedia PCR dalam melaksanakan tugasnya. Begitu, Pak. Baik, Pak Putra. TNI ini juga melakukan tugas pengawasan di berbagai perbatasan darat ya Pak. Bagaimana nih memastikan tidak ada satupun yang lolos masuk tanpa menjalani karantina di tempat yang telah disediakan Pak? Ya, kalau kita bicara TNI tentunya ranahnya sudah tidak kewenangan saya ya. Namun saya bisa sedikit memberikan informasi sepengetahuan saya bahwa TNI atau Mabes TNI dalam hal ini setiap tahunnya sudah mengoperasionalkan beberapa satuan tugas ke wilayah perbatasan darat, baik perbatasan darat kita dengan Malaysia, dengan Timur Leste, dengan Papua Nugini. Ya, itu ada satuan-satuan tugas darat yang deploy ke sana untuk menjaga perbatasan darat kita. Tentunya juga ada pos lintas batas yang sudah berdiri bekerjasama dengan keimigrasian, dan kita melaksanakan patroli-patroli di wilayah-wilayah tertentu yang sering dilewati oleh lintas-lintas batas tersebut. Kalau di Jakarta, kami fokus untuk mengamankan bandara. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Putra. Kita ke Pak Am lagi. Pak Am, ini dalam adendum surat edaran Satgas nomor 8 disebutkan bahwa karantina ini dilakukan di akomodasi yang sudah mendapatkan sertifikasi oleh Kemenkes. Lalu bagaimana Kemenkes dan BNPB dalam melakukan penilaian bahwa suatu hotel ini layak ataupun tidak?
Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi prosedurnya, melapor dulu ke PHRI, kemudian pihak hotel ini meminta rekomendasi ke Satgas Penanganan COVID Nasional. Rekomendasi ini kita berikan tentu berdasarkan dari kesiapan hotel untuk menerapkan protokol kesehatan. Banyak syarat-syarat yang perlu kita cek terkait misalkan prosedur pengantaran makanan, prosedur penanganan sampah, dan lain-lain. Ini harus kita cek. Kemudian rekomendasi dari Satgas ini akan diverifikasi oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Nanti setelah rekomendasi ini diverifikasi oleh Kemenkes, maka nanti akan diserahkan kepada Bu Vivi untuk kemudian diberikan keputusan layak atau tidak nanti oleh PHRI. Sebenarnya untuk adendum SE8 ini ada satu hal lagi yang sangat penting sebenarnya yang dilanjutkan dengan surat Kepala Satgas COVID-19 terkait dengan perihal boleh atau tidaknya WNI melakukan karantina untuk mendapatkan tes pembanding. Di sini kami sampaikan bahwa dari surat Kasatgas nomor B84A itu setiap WNI yang melakukan karantina memiliki hak untuk melakukan tes pembanding di 3 laboratorium yang sudah kita rekomendasikan. Pertama, laboratorium RSPAD, kemudian laboratorium RS Polri, yang ketiga laboratorium RS Cipto Mangunkusumo. Jadi kami harapkan dengan klarifikasi ini tidak ada lagi pemberitaan yang menyebutkan bahwa tidak boleh WNA-WNI yang karantina atau dilarang untuk mendapatkan tes pembanding. Itu hak dari mereka dan itu kita jamin. Demikian mungkin, Mbak. Baik Pak Aan, ini terkait dengan hal tersebut nih berarti kolaborasi antara lembaga dalam penanganan pandemi ini sangat penting ya Pak. Lalu bagaimana nih BNPB dan Kemenkes menjalin koordinasi dalam melakukan pengendalian penyebaran COVID-19 ini sendiri? Seperti tadi kami sampaikan di awal, kita dari sejak akhir tahun 2020, sejak mulai merebaknya kasus di India, kita sudah melakukan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk internasional. Tentu saja ini didukung oleh TNI Polri di lapangan dan juga satgas-satgas di daerah. Dan tentu saja pelaksanaannya itu dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi koordinasi lintas lembaga ini memang sudah sangat baik koordinasinya dan itu tetap berjalan sampai sekarang. Demikian. Oke, baik. Kita ke Dr. Imran. Dok, ini terkait dengan pelaksanaan tes PCR itu tersebut, pengujian ini dilakukan di lab-lab yang juga sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ini pertimbangannya apa nih Dok? Ya, jadi lab tersebut itu sebenarnya sudah tersertifikasi dan terstandarisasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi terakhir itu ada sekitar 700 lab ya yang sudah tersertifikasi. Nah, lab-lab yang ada atau yang bekerja sama dengan kami di Jakarta ini, itu semua adalah lab-lab yang sudah masuk di dalam list tadi. Ya. Jadi artinya kalau sudah masuk dalam list tadi, kualitasnya sudah terjaga, SOP-nya sudah benar. Ya. Itu Mbak. Oke Dok, lalu bagaimana dengan mereka yang ingin melakukan tes pembanding nih Dok, untuk memastikan apakah hasilnya itu akurat atau tidak? Ya, jadi gini Mbak, untuk melakukan tes pembanding itu adalah sampel yang sama, ya. Harus diambil pada saat yang bersamaan, ya, tetapi diperiksa ke laboratorium yang berbeda, bisa dari 3 Mbak. Nah, artinya kalau pamannya sekarang diambil hasilnya, banyak sekarang hari Jumat gitu ya, kemudian hari Sabtu malam keluar hasilnya, terus kemudian munculnya nanti mau dilakukan swab lagi hari Minggu, itu kalau kami menyebutnya adalah swab ulang, bukan swab yang pembanding gitu. Karena sangat memungkinkan pemeriksaan yang diambil hari Jumat dengan yang Minggu itu bisa berbeda. Oke. Karena variasinya bisa macam-macam, gitu. Ya, betul. Dok, lalu seberapa besar kemungkinan terjadinya perbedaan hasil nih antara tes satu dan yang lainnya jika dilakukan tes pembanding? Lalu siapa yang menanggung biaya tes pembanding ini, Dok? Ya, kok seberapa besar ya pembanding terjadi perbedaan? Saya kira
kalau kami bertanya kepada ahli, itu akan sangat mungkin. Karena alatnya beda, ya kan? Mereknya alat PCR itu kan beda-beda. Reagen yang berbeda juga berbeda. Belum lagi pada saat orangnya itu ngambil swab, gitu kan? Kurang dalam atau swabnya terlalu dalam, itu kan juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi kemungkinannya itu semua pasti ada, Pak. Cuman seberapa besar itu kita belum tahu ya. Contohnya saya sendiri kemarin, saya harus antigen, saya positif gitu kan. Jadi saya lakukan konfirmasi lagi, ternyata saya negatif. Jadi banyak sekali perbedaan. Gitu. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Vivi ya. Bu, bagaimana nih dengan pelaksanaan tes PCR yang dilakukan untuk konfirmasi pada akhir karantina? Apakah dilakukan oleh pihak hotel seperti apa mekanismenya? Baik, PCR tes sendiri diambil pada hari pertama pada saat tamu datang, tamu hadir. Jadi sebelum check-in akan di PCR terlebih dahulu. Kemudian hasilnya akan diberitahukan kepada tamunya oleh lab memberikan laporan ke hotel. Kemudian di hotel itu ada yang jaga dari KKP atau kita sebut sebagai karantina ya, petugas karantina. Ada 2 orang dan itu yang akan memberitahukan kepada tamunya apabila positif maka tamu itu akan dipindah ke hotel isolasi yang tadi saya katakan. Tapi kalau dia negatif dia terus ada di hotel tersebut sampai 7 malam, 8 hari. Seperti itu, dan yang memberitahukan biasanya dari pihak KKP tersebut dibantu oleh pihak hotel langsung. Kemudian pihak lab juga bila tamunya bertanya bisa menanyakan langsung ke pihak lab. Baik, Bu Vivi, lalu bagaimana nih prosedur melakukan tes PCR di hotel? Kapan dan di hari keberapa? Lalu apakah ini berlaku sama di semua hotel yang ditunjuk itu? Berlaku sama semuanya. Aturannya adalah PCR diambil pada hari pertama sebelum check-in. Jadi datang ke hotel langsung PCR jam berapa saja. Makanya lab itu disediakan kamar dan bisa tidur di hotel. Kemudian hari ke-7 aturan dari begitu kan Pak aturannya hari ke-7. Hari ke-7 tersebut dilakukan juga oleh lab tersebut. Kemudian hasilnya keluar langsung diberitahukan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beralih ke Kolonel Putra nih sekarang. Pak Putra, bagaimana pengawasan di hotel-hotel karantina dan seperti apa nih Pak tantangannya? Apakah karena jika mereka membayar secara mandiri, kemungkinan untuk melanggarnya jadi lebih kecil gitu Pak? Iya, jadi gini Mbak. Pengawasan yang kita lakukan di hotel itu ada pengawasan terhadap hotel itu sendiri dan pengawasan terhadap tamu yang menginap atau melaksanakan karantina di hotel. Untuk pengawasan terhadap hotel ini tentunya kita semua berdasarkan SOP yang sudah ditentukan. Jadi pada saat tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivi, jika ingin bergabung sebagai hotel repatriasi atau kekarantinaan, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, dari situlah kita melaksanakan pengawasan setiap harinya. Gitu. Untuk terhadap tamu, ya tadi disampaikan kalau dia berbayar kemungkinan kecil melanggar. Kalau menurut saya justru terbalik. Kalau dia sudah bayar, biasanya semaunya sendiri kan begitu. Nah, terus ada penyampaian tamu ada raja. Iya, tapi raja punya kerajaan, tapi ada negara. Nah, dia boleh raja, tapi negaranya itu milik kita, sehingga dia harus ikut dengan aturan-aturan kita. Baik, ini tetap peraturan yang utama ya Pak? Betul. Oke, lalu konsekuensi yang harus ditanggung seperti apa nih Pak Putra jika terjadi pelanggaran selama ini? Ya kalau hotel melakukan pelanggaran, kita ingatkan kalau memang pelanggarannya sudah berulang atau hal-hal yang sering kita ingatkan terus tetap dilakukan, langsung kita keluarkan dari Satgas Repatriasi ini. Begitu juga dengan tamu, kalau dia tidak mau mengikuti aturan, ya tentunya kalau WNA kita deportasi, kita koordinasi dengan keimigrasian, kalau WNI kita berikan pemahaman, kalau tidak bisa kita pindahkan ke Wisma Pademangan, karena memang di situ ada tempat yang lebih bisa untuk pengawasan, karena kan tidak berbayar di sana. Demikian. Oke, berarti kalau WNA itu dideportasi, kalau WNI nanti dialihkan ke Wisma Pademangan gitu ya Pak. Lalu apakah sejauh ini sudah ada nih Pak kasus orang-orang baik WNA ataupun WNI yang menolak untuk melakukan karantina nih Pak?
Kalau menolak karantina dari WNA ada. Jadi sudah dalam kurun waktu sampai dengan saat ini itu ada sekitar 4 orang dan itu semua dikembalikan, dideportasi. Kita kembalikan ke koordinasi dengan keimigrasian dan kita juga koordinasi dengan pihak yang berwenang di sini dari negaranya bahwa dia melanggar aturan kekarantinaan atau tidak mau dikarantina. Ya kalau tidak mau ya silakan kembali. Kalau WNI sampai saat ini semuanya rata-rata sudah mau, walaupun memang ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan dengan penekanan khusus. Oke, jadi sejauh ini sudah dipahami ya Pak oleh WNI kita untuk pentingnya karantina ini. Betul. Oke. Pak Am, tadi berbicara juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra. Ini apa nih Pak akibatnya jika orang menolak untuk melakukan karantina, lalu bagaimana nih resiko penularan jika mereka tidak diawasi secara ketat? Baik, selama ini Satgas Penanganan COVID menerima data dari Kementerian Kesehatan melalui tempatnya Pak Dr. Imran bahwa ada 30%. Jadi saya jelaskan begini, ada sekitar sekian ribu WNI WNA yang masuk, kemudian PCR dulu di awal, kalau dia positif dilakukan tindakan treatment, kalau dia negatif tetap harus karantina. Kalau dulu SE8 itu 5 hari, dengan adendum SE8 itu 8 hari. Nah kemudian setelah hari ke-7 menjelang ke-8 wajib PCR lagi, ini antara yang negatif di hari pertama kita masih dapatkan dari total jumlah WNI WNA yang di karantina itu 30% dari mereka ini yang di PCR hari kedua itu positif. Artinya ada fase-fase mungkin yang pada saat itu tidak bergejala atau juga ada kemungkinan false negatif. Belum dapat pada saat itu atau mungkin pada saat mereka transit di bandara internasional yang lain mereka berinteraksi dengan orang yang mungkin saja terpapar kemudian terbawa. Padahal mereka sudah membawa sertifikat PCR negatif dari negara asalnya. Kemungkinan-kemungkinan ini yang harus dimengerti oleh masyarakat bahwa kenapa harus 2 kali PCR, kenapa harus sekian hari. Ini untuk aturan ini sudah kita susun sedemikian rupa benar-benar untuk menjamin. Kita bisa bayangkan misalkan dari 10.000 orang WNI WNA yang masuk ada 3.000 orang yang kemudian positif di hari ke-8. Kalau ini bisa misalnya kembali ke daerah mereka dengan membawa varian yang baru misalkan, itu bisa dibayangkan apa yang bisa terjadi. Baik Pak Am, ini juga kan kita bisa lihat kalau kondisi saat ini sangat dinamis gitu ya Pak, begitu cepat gitu kondisi berubah, tiba-tiba ini sekarang juga ada varian baru yang masuk ke Indonesia. Lalu seiring dengan dinamika yang berkembang selama ini nih Pak, apakah prosedur mekanisme untuk karantina ini juga dilakukan secara penyesuaian gitu Pak? Iya, ini aturan ini bukan aturan yang tidak bisa kita ubah. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Artinya ketika kita bertemu dengan varian Delta dari 5 hari kita perpanjang menjadi 8 hari. Perkembangan-perkembangan ini akan kita sesuaikan supaya benar-benar aturan yang kita buat, implementasinya di lapangan bisa berfungsi optimal untuk melindungi masyarakat. Oke, baik. Kita ke Dr. Imran lagi nih. Dok, mungkin nih masih banyak nih masyarakat yang belum dapat memahami sepenuhnya prosedur karantina, di mana mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat nih Dok terkait karantina ini. Ya, saya kira di websitenya Kemkes, websitenya covid19.go.id itu juga sudah lengkap Mbak. Artinya nanti kami juga akan tambahkan lah di sosial media kami di Kementerian Kesehatan gitu ya, saya kira juga akan kami coba akan lebih tingkatkan lagi sosialisasinya. Tapi yang jelas tadi disampaikan oleh Pak Am juga tadi bahwa karantina itu perlu ya, dan minimal dia harus masuk karantina itu 8 hari tadi, dan mereka itu ini yang penting juga harus tahu bahwa ini merupakan konsekuensi kalau mereka bepergian ke luar negeri gitu ya. Jangan sampai nanti ini seolah-olah merupakan hambatan bagi seseorang bertraveling. Tapi ini saya kira semua negara di dunia melakukan hal yang sama. Karena kita ini memang semua terikat di dalam International Health Regulation tahun 2005. Ketentuannya ada di sana, dan Indonesia adalah salah satu yang comply terhadap ini. Kalau kita nggak comply nanti malah dikucilkan. Gitu, Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa ini peraturan bukan hanya di Indonesia tapi diterapkan di seluruh dunia ya Dok ya? Iya. Dan masing-masing negara itu
mempunyai peraturan, bahkan kalau luar negeri lebih ketat lagi gitu kan. Iya. Teman saya yang keluar negeri kemarin, tadi saya mungkin sedikit ngomong ya, tadi ada yang tanyakan, waktu berangkat dia negatif, sampai di sana positif atau sampai di sini, gitu. Ya itu juga terjadi dengan teman saya. Beberapa teman saya yang pergi ke Eropa, dia berangkatnya negatif. Oke. Ya, masuk di hotel karantina di Swiss, gitu kan. 3 hari kemudian dia positif ternyata. Iya. Sudah, akhirnya diprolong lagi di situ. Ya, mereka juga, ya gimana Pak Dokter, memang peraturannya seperti itu. Ya kalau memang sudah seperti itu, ikuti aturannya. Begitu Mbak. Iya. Karena balik lagi ini sama-sama upaya untuk saling menjaga ya Pak ya. Betul. Ya, apalagi dengan mutasi ini kita memang betul. Bahaya banget itu mutasi-mutasi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Dok. Kita ke Ibu Vivi lagi. Bu Vivi ini bagaimana dengan kemungkinan adanya kelonggaran-kelonggaran? Karena keperluan dan kepentingan setiap orang kan ini berbeda-beda ya Bu ya. Bagaimana pihak hotel mengakomodir keperluan tamu selama karantina dan apa saja yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan? Baik, tadi syaratnya hotel untuk menjadi hotel repatriasi itu adalah internetnya kenceng. Oke. Dan TV channelnya minimal 20. Itu paling penting tuh ya. Paling sekarang. penting karena semua tamu repatriasi ini harus berada di kamar. Tidak boleh melakukan membuat fasilitas hotel itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh berenang, tidak boleh fitness, tidak boleh makan di restoran, makan juga diantar ke kamar. Jadi semua dilakukan di dalam kamar. Makanya internet juga harus kencang karena dia untuk bekerja selama 7 hari 7 malam 8 hari itu. Jadi itu syaratnya ya. Memang betul ada yang minta ya misalnya diskresi gitu ya. Ada khusus misalnya ada sakit dan sebagainya, menengok orang sakit dan sebagainya, itu ada permintaan itu. Tetapi diskresi ini hanya bisa dilakukan dari atas, tidak boleh dari bawah. Bila dia yang mengizinkan adalah dari pimpinan BNPB, pimpinan Kogas Gapat, itu dengan surat khusus, maka baru bisa dikeluarkan dari hotel, seperti itu. Tidak boleh diskresi misalnya tamunya, oh saya mau izin ke sana, nggak bisa. Semua itu ada aturannya, jelas seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Vivi. Kita ke Kolonel Putra lagi nih, Pak Putra. Bagaimana memastikan bahwa tidak ada oknum yang melakukan pelanggaran nih Pak, sehingga upaya pengendalian virus ini bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya? Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Namun saya menerapkan sistem preventif. Preventif itu saya lakukan dengan cara menggunakan media yang ada. Ya, kita membentuk WA group, kadang-kadang saya juga menggunakan SMS, saya telepon langsung. Jadi laporan-laporan dari anggota saya yang melaksanakan pengamanan di bandara, di hotel, di Wisma Pademangan, itu semuanya masuk ke saya setiap harinya, ya pagi, siang maupun sore. Termasuk ada hal-hal khusus yang memang perlu penanganan. Jadi dari situ saya bisa tahu kira-kira apa yang akan perlu disampaikan kepada para anggota. Yang kedua, saya juga melakukan tentunya inspeksi mendadak di luar-luar waktu dinas maupun tanpa sepengetahuan mereka, sehingga saya bisa tahu apa yang terjadi sebetulnya di lapangan. Terus yang terakhir tentunya saya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti ada peralihan dari 5 hari menjadi 8 hari dan aturan-aturan lainnya yang memang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Putra. Kita ke Pak Am lagi. Pak, apakah terbuka nih Pak pengaduan jika ada pelanggaran yang dilakukan dan kemana dapat melayangkan pengaduan tersebut? Ya, tentu saja ketika kita berbicara pengawasan tentu akan ada saluran-saluran untuk pengaduan terkait dengan hal-hal yang memang dikelola oleh BNPB atau hal-hal yang dikelola oleh Satgas, maka pengaduannya terbuka ke 117 Pusdalop BNPB. Tetapi jika itu berkaitan dengan hal-hal yang dikelola oleh kementerian lembaga lain, tentunya nanti bisa dihubungi kementerian dan lembaga yang terkait. Baik, terima kasih Pak Am. Selanjutnya Sobat Tangguh, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ini kita sudah mendapatkan pertanyaan yang masuk dari Firman KKP Dumai untuk Dr. Imran. Dokter, ini pertanyaannya, pada repatriasi WNA, kru kapal yang sign off, apakah harus melakukan vaksinasi dan sebelum menuju bandara internasional pulang ke negaranya? Silakan Dok. Ya, untuk Pak Firman, kalau untuk WNA kita
tidak mempersyaratkan untuk vaksinasi. Vaksinasinya ini punya kru pesawat kan? Kapal lagi. Kalau kayaknya kapal ya. Kalau kapal, kalau mereka mau vaksinasi gunakan vaksin gotong royong. Jadi bukan menggunakan vaksin dari program. Karena kalau program kan itu dibiayai oleh pemerintah ya. Jadi kalau mereka mau vaksin, vaksinnya adalah dengan vaksin gotong royong. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Imran. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang masuk ke kami dari Surya Alamsyah. Ini untuk Dr. Imran lagi nih. Dok, ini pertanyaannya, kalau WNI sudah dua kali vaksin dan PCR negatif, apakah tetap harus dikarantina nih dok? Dan harga hotelnya itu kan terlalu mahal, jadi gimana nih dok? Ya, kalau terkait dengan aturannya, tetap meskipun sudah divaksinasi dan PCR negatif, tetap harus karantina, kan sesuai dengan undang-undangnya. Nah, masalah hotel, nah itu nanti Bu Vivi itu yang tahu harganya kan. Oke. Tapi kalau PMI kita juga menyediakan tadi yang Wisma Pademangan, itu gratis. Oke. Itu untuk para ASN, kemudian ada PMI, ya, ASN yang tugas belajar segala macam itu dia bisa berada di situ tanpa biaya. Itu aman. Oke. Mungkin Bu Vivi bisa nambahin nih Bu. Saya tambahkan, sebenarnya untuk WNI itu ada Wisma Pademangan yang gratis. Oke. Ini hanya untuk yang WNA, dan kalau yang WNI tetapi ingin tinggal di hotel boleh. Kami juga harganya sebenarnya tidak mahal karena harga sudah termasuk makan 3 kali, sudah termasuk laundry 5 pieces, sudah termasuk menginap, sudah termasuk PCR semuanya. Itu 6,5 juta 7 malam loh Mbak. Oke. Jadi sudah termasuk PCR 2 kali gitu ya. Sebenarnya tidak mahal, cukup kalau di Pademangan free, kalau dia punya uang ya dia bisa keluar negeri Mbak. Pasti kalau datang ke Indonesia ya syaratnya harus karantina. Dikategorikan mampu untuk menjalankan karantina itu juga betul. ya Bu ya. Sebenarnya dari fasilitas yang tersedia ini sebenarnya worth it ya Bu harganya Worth it segitu. banget. Oke. Bisa dilihat, bisa dihitung sendirilah kalau breakfast, lunch, dinner dihitung berapa, kemudian laundrynya berapa, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan Bu Vivi, Pak Am, Dr. Imran dan juga Pak Putra. Sebelum kita tutup dialog siang hari ini, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Mungkin bisa disampaikan dulu lewat Pak Am. Baik, terima kasih Mbak Manda. Kami dari BNPB dan Satgas Penanganan COVID-19 dengan adanya klarifikasi dan pelurusan informasi siang ini, kami mengharapkan kepada pihak-pihak, institusi dan individu yang telah membuat konten, video atau opini yang berkaitan dengan pemberitaan di majalah tentang karantina ini bisa mengkoreksi, bisa meluruskan atau bisa memperbaiki konten tersebut. Agar masyarakat benar-benar terinformasikan hal yang benar, bukan hal yang tidak benar. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Am. Selanjutnya kami persilakan untuk Dr. Imran untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Dok. Ya, Mbak, jadi saya kira dalam situasi pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ya, itu bor kita untuk rumah sakit juga sudah hampir 100% ya. Kita harus berbuat apapun. Kita nggak boleh lengah. Ya. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan mengetatkan protokol kesehatan. Peraturan karantina dan isolasi ini yang dibuat saat ini itu untuk kepentingan bersama, yaitu menangkal dan melakukan isolasi COVID-19 agar tidak semakin luas. Karena semakin banyak varian yang masuk, maka kemungkinan mutasi itu akan semakin besar. Jadi mohon kesadaran masyarakat, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, itu untuk mematuhi proses kekarantinaan yang berlaku. Itu Mbak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Imran. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Vivi untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, kami dari hotel, dari PHRI menyampaikan kepada teman-teman, kita berusaha untuk semaksimal mungkin membuat Indonesia lebih baik. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berjalan lagi seperti dulu kala, dan teman-teman PHRI khususnya dan semua masyarakat bisa menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Baik.
Selanjutnya saya persilakan untuk Kolonel Putra untuk menyampaikan closing statement-nya, silakan Pak. Ya, saya mau menyampaikan saja yang pertama kepada masyarakat, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax. Ya, semua bisa diklarifikasi, kalau tidak jelas sudah ada saluran-saluran yang disiapkan oleh kementerian terkait untuk bertanya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hoax. Yang kedua, ikuti apa yang sudah menjadi aturan dan kebijakan pemerintah, karena itu semua dibuat untuk menyelamatkan bangsa ini, tidak ada untuk menyengsarakan. Dan yang ketiga, marilah kita selalu optimis bahwa kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini secara bersama, ya, dan kita yakin Indonesia pasti menang. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber hari ini, informasinya sangat bermanfaat, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di pengunjung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kita akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Amanda Dasrul mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan juga para narasumber yang telah bergabung saat ini kami juga mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh.